Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia masih di kelas 9, yaitu teks pidato persuasif. Adapun tujuan mempelajari materi ini adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual dengan baik. Yang kedua, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato dengan benar. Yang ketiga, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual dengan tepat. Dan yang terakhir, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Dalam pidato persuasif ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. A. Pengertian pidato persuasif. Yang B. Struktur teks pidato persuasif. Dan yang C. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang A. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Salah satu jenis pidato berdasarkan tujuannya, yakni pidato persuasif yang kita bahas saat ini. Pidato persuasif memiliki beberapa model, yaitu penalaran, pidato oposisi, dan pidato aksi. Pidato penalaran bertujuan untuk mengubah pikiran khalayak terhadap suatu isu. Pidato oposisi merupakan tipe persuasi yang meminta pendengar membantah ide-ide umum diyakini atau disampaikan orang lain, maupun sebaliknya. Sementara itu, pidato aksi bertujuan untuk menghasilkan suatu perubahan yang jelas dalam diri khalayak, untuk mendorong mereka melakukan sesuatu sebagai tanggapan terhadap pidato pembicara. B. Struktur teks pidato persuasif. Seperti pada umumnya, pidato persuasif juga tersusun atas pembukaan, isi pidato, dan penutup. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembukaan. Dalam pembukaan ini ada salam pembuka terletak pada bagian awal teks pidato. Kemudian B. Ucapan penghormatan biasanya dimulai dari penyebutan orang dengan jabatan tertinggi yang hadir dalam kegiatan pidato tersebut. Kemudian yang C. Ucapan syukur. Biasanya orang yang berpidato mengucapkan syukur karena dapat hadir dan berkumpul dengan para pendengar. Yang kedua adalah isi pidato. Pada bagian isi pidato, pembicara akan menyampaikan inti dari topik pidato yang disampaikan. Kemudian bagian penutup atau yang ketiga, pada bagian penutup akan disampaikan kesimpulan tentang topik utama pidato. Terkadang pembicara juga akan menyampaikan saran-saran untuk orang lain. Penutup diakhiri dengan ucapan terima kasih dan permohonan maaf serta salam penutup. Kemudian kita masuk
ke pembahasan terakhir, yaitu C. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Dalam ciri kebahasaan teks pidato ini ada beberapa juga. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya melakukan sesuatu pekerjaan. Ciri penting yang menandai kalimat aktif adalah predikatnya berupa kata kerja yang berawalan mun dan ber. Kemudian yang kedua, kata tugas. Ada beberapa jenis kata tugas, yaitu preposisi. Contohnya di, ke, dari, oleh, dengan, pada, bagi, buat, untuk, dan guna. Ini merupakan contoh preposisi tunggal. Dan berimbuhan, contohnya bersama, beserta, menuju, menurut, terhadap, dan melalui. Sementara itu, preposisi gabungan terdiri dua preposisi yang letaknya berurutan. Contohnya daripada, kepada, oleh karena, sampai dengan, dan berhubungan. Yang A tadi preposisi, sekarang yang B konjungsi atau kata sambung. Berfungsi menghubungkan dua satuan bahasa yang sama. Ada 4 jenis konjungsi, yaitu konjungsi koordinatif yang berfungsi menghubungkan satuan bahasa yang tidak setara. Contohnya dan, serta, atau, dan, tetapi. Kemudian yang kedua, konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua satuan bahasa yang tidak setara. Contoh, agar, untuk, supaya, sebab, karena, seperti. Yang ketiga, konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua satuan kalimat atau bahasa yang memiliki status sintaksis sama. Contohnya, tidak hanya, tetapi juga, baik, maupun, bukan hanya. Dan yang keempat, konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Konjungsi antar kalimat meliputi biarpun, demikian, meskipun demikian, kemudian, setelah itu, selanjutnya, oleh karena itu, akan tetapi, dan namun. Yang C adalah interjeksi atau kata seru. Interjeksi adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati manusia. Interjeksi yang digunakan dalam pidato persuasif yakni interjeksi ajakan, ayo, dan mari. Dan interjeksi simpulan, yaitu kata nah. Kemudian selanjutnya partikel. Partikel adalah kata tugas yang dalam ucapan tidak memiliki tekanan dan tidak merupakan kata, karena tidak dapat berdiri sendiri, seperti contohnya lah, kah, tah, dan pun. Ini jika disebutkan tidak memiliki makna. Yang ketiga, kosakata emotif. Kosakata emotif merupakan kosakata yang dapat menimbulkan reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau terhadap suatu hal yang dipikirkan atau dirasakan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kosakata bidang ilmu. Kosakata teknis bidang ilmu merupakan yang berkaitan dengan topik bahasan teks tersebut atau topik yang dibahas dalam pidato persuasif tersebut. Perhatikan contoh di bawah ini dan dipahami dengan teliti.
Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di lain waktu insyaallah. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.